Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan, baru bisa mengulas game requestan kawan-kawan di kolom komentar. Banyak sekali requestannya. Admin coba pilih permainannya Jose Raul Capablanca saat berhadapan dengan juara dunia kedua Emanuel Lasker. Kalau Jose Raul Capablanca ini juara dunia ketiga kawan, setelah mengalahkan Emanuel Lasker tahun 1921. Emanuel Lasker sendiri merupakan juara dunia terpanjang dalam mempertahankan gelar juara dunianya kawan selama 27 tahun setelah dia mengalahkan Wilhelm Steinitz tahun 1894 dan berakhir di tahun 1921 kawan. Dan game ini bukan di kejuaraan dunia melainkan di event turnamen yang ada di Moskow tahun 1935 setelah Emanuel Lasker ini tidak lagi menjadi juara dunia kawan. Langsung saja kita ke gamenya kawan. Di sini Emanuel Lasker pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan langkah pion E6 French defense oleh Capablanca. Pion D4, pion D5, kuda C3, gajah B4 variasi Winawer. Dan kebanyakan di era modern saat ini adalah pion ini didorong maju kawan. Kemudian ada serangan dadakan dari hitam dengan pion C5 counter attack. Kalian bisa membalas dengan pion A3, gajah sikat kuda diambil balik, dan di sini bisa melanjutkan dengan langkah kuda berkembang ke peta E7 ataupun menteri ini keluar ke peta A5, coba tekan peta C3. Kalau kuda ke peta E7 biasanya akan berlanjut, menteri ini akan ke peta G4 menawarkan pion racun kawan, pion yang ada di peta G7 ini. Di sini kalau kalian memilih rokade ataupun melanjutkan variasi pion racun, menteri ke C7, menteri ambil pion B7, benteng G8, kalian ambil pion yang di sini dan terjadi pion C pukul pion D4 pertukaran kawan. Di sini kalian melanjutkan kuda bergerak ke peta E2 untuk melindungi peta C3 atau menteri ini juga bagus bergeser mundur lagi ke peta D3 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Emanuel Lasker memilih variasi nomor 3 di era modern saat ini, kuda E2. Dan pion D pukul pion E4. Di sini pion A3 kawan. Dan dijawab dengan langkah gajah mundur ke E7. Kalian juga bisa bertukar langsung dengan kuda C3 tadi. Barulah kuda ambil balik pion E4. Di sini kuda F6. Lanjut Capablanca. Menteri bergerak ke peta D3 merupakan langkah yang paling banyak dipilih oleh putih pada posisi ini kawan. Ataupun kuda bergerak ke peta G3. Tapi Emanuel Lasker memilih dengan kuda ini bergerak ke C3. Dan di sini Capablanca melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, dijawab dengan gajah F4. Melanjutkan kuda pukul kuda E4, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya kuda manuver ke F6. Dan di sini kawan, pertukaran kuda ini disarankan oleh Stockfish langsung kawan. Setelah kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah, pion C3 ini bisa kalian lanjutkan untuk perkuat posisi pion kalian. Tapi di sini Emanuel Lasker memilih dengan langkah gajah D3 terlebih dahulu, perkuat posisi kudanya, melanjutkan pengembangan dan rokade di langkah berikutnya. Rokade, kemudian barulah kuda pukul kuda F6, diambil balik oleh gajah, dan di sini pion C3 lanjut Emanuel Lasker, kemudian menteri keluar ke peta D5. Langsung memberikan tekanan pada peta G2 kawan, dibiarkan saja menteri berkembang ke E2. Di sini ditolak oleh Capablanca, tidak ambil pion G2, memilih dengan pion C6. Kalau diambil oleh menteri kawan, idenya adalah rokade panjang kawan, dan lajur G ini bisa dimanfaatkan oleh benteng. Oleh karena itulah hanya bermain dengan pion C6. Kemudian di sini akhirnya Emanuel Lasker memilih rokade pendek, rokade yang paling kuat ketimbang rokade panjang kawan. Ya memang rokade panjang kalaupun memungkinkan ataupun kalkulasi kalian lebih matang dengan rokade panjang, silakan saja. Benteng E8, kemudian ada benteng AD1, perkuat lajur pusat lajur D. Di sini kawan Stockfish menyarankan pion G6 bisa dimainkan. Atau menteri ini mundur langsung ke peta D8. Memilih dengan pengembangan gajah D7, sangat natural. Selanjutnya adalah benteng F bergeser ke E1 dan dilanjut oleh Capablanca menteri ke A5 untuk menghindari tempo kawan, yaitu ancaman dari gajah. Kemudian pion-pion ini didorong dan mencegah pergerakan pion B4. Ya pion ini bisa jatuh kalau pion B4 dimainkan. Di sini bermain dengan menteri bergeser ke C2, incar pion jelas. Pion G6, gajah E5 menantang pertukaran. Ditolak, mundur ke G7, kemudian ada pion H4, mulai melakukan serangan di sini Emanuel Lasker. Menteri mundur ke D8, incar pion didorong maju ke H5,
Menteri bergerak ke G5 dan di sini Emono Lasker bertukar gajah gelap, gajah pukul, gajah G7. Setelah diambil balik oleh Raja, benteng langsung diangkat naik setelah peta E5 kosong tadi yang diisi oleh gajah dan sekaligus menjaga pion H5-nya. Menteri mundur ke E7, selanjutnya benteng D bergeser ditumpuk ke lajur E, ada benteng G8, Menteri bergeser ke C1 kawan untuk mencoba masuk ke peta H6 nantinya. Benteng AD8, benteng 1 naik ke E3, persiapan untuk digeser ke lajur H mungkin memberikan dukungan bagi menterinya di peta H6 nanti. Di sini gajah mundur ke C8, membuka akses bentengnya bermain di lajur D, dan di sini benteng H3, raja mundur ke F8, memberikan tempat bagi menteri ke H6 skak. Stockfish menyarankan pada posisi ini pion F5 kawan untuk segera dimainkan juga. Mungkin pion A4 sekarang giliran putih untuk bermain di sisi menteri, ataupun gajah ini bergerak ke peta C4 mencari diagonal atau incaran target baru kawan. Tapi tadi setelah benteng H3, raja mundur ke F8 memberikan tempat bagi menterinya Emono Lasker, menteri H6 skak, blokade oleh benteng, barulah pion H pukul pion G6 kawan. Diambil balik oleh pion H, di sini selanjutnya adalah gajah dikorbankan ambil pion G6. Tidak berani ambil bermain dengan menteri F6. Kalau langsung diambil menggunakan pion, bahayanya di sini menteri akan ke H8 skak. Ini akan memaksa blokade dengan benteng diikuti benteng F3 skak kawan. Dan raja hanya bisa bergerak ataupun kalian blokade dengan menteri, ya disikat saja. Kalau bergeser kawan, maka menteri ambil benteng skak, raja bergeser, kalian tantang pertukaran menteri karena kalian unggul kualitas perwira. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, jadi bermain dengan menteri ke F6 saja oleh Capablanca dan dilanjut dengan langkah benteng bergeser ke G5 perkuat posisi gajahnya. Di sini raja bergeser ke E7 untuk menghindari pimpinan dan sekarang benteng F3 untuk pressure menteri di lajur F ini. Di sini menteri sudah tidak mempunyai peta kawan, kalaupun ambil gajah di sini ya masih ada benteng, menteri juga jatuh jadi percuma juga. Memilih ambil benteng, diambil balik oleh pion G, dan di sini benteng ditumpuk terlebih dahulu, tak terburu-buru untuk ambil gajah tadi, dan berlanjut dengan raja bergeser meninggalkan lajur G, barulah di sini benteng ambil gajah, benteng pukul benteng, diambil balik oleh benteng. Kemudian menteri bergeser ke H2, kita temui permainan endgame menteri versus benteng plus gajah kawan. Dengan keunggulan satu pion dari Emono Lasker di langkah ke-35 ini. Untuk beberapa langkah selanjutnya kawan, admin tak perlu menjelaskan satu persatu langkahnya. Di sini ide dari Capablanca di langkah berikutnya adalah membentuk benteng pertahanan yang solid kawan, yang tak tertembus oleh menteri putih. Beberapa langkah kemudian ini kawan, di sini Emono Lasker tidak menemukan langkah bagaimana membongkar pertahanan hitam ini kawan. Coba lihat dengan konstruksi seperti ini, inilah benteng pertahanan yang diciptakan oleh Capablanca. Beberapa langkah kemudian Emono Lasker masih belum bisa membongkar barikade yang diciptakan oleh Capablanca sampai langkah ke-44 ini kawan. Di sini pun terlihat Emono Lasker tidak mencoba bermain dengan pion-pionnya kawan. Dan beberapa langkah berikutnya juga Emono Lasker ini ataupun Capablanca membuat langkah-langkah yang berulang. Jangan sampai membuat pergerakan kena garbuan benteng ini. Dan posisi gajah, pion, serta semua pionnya berada di peta terang semua kawan. Ini untuk mencegah skak di peta gelap kemudian kena garbuan. Benteng F5, raja mundur ke E3. Beberapa langkah berikutnya kedua pemain hanya membuat langkah-langkah yang berulang kawan. Mungkin kalian setuju bila putih mencoba bermain dengan pion-pionnya segera diadu. Nanti di akhir permainan coba kita otak-atik kawan, kita selesaikan sampai langkah ke-64. Pergerakan menteri ini hanya mondar-mandir di peta gelap saja kawan. Begitu juga dengan bentengnya Capablanca ini hanya mondar-mandir saja. Dan di langkah ke-64 permainan berakhir kawan. Kira-kira apakah putih masih bisa menang? Kalau Stockfish menilai, komputer menilai bahwa putih dalam posisi menang kawan. Di sini Stockfish menyarankan hitam ini bermain dengan mulai mendorong pion B5 ataupun juga raja ini bergeser kawan ke peta D8, ke peta gelap terlebih dahulu.
Kalaupun bergerak ke petak gelap di sini kawan, kemungkinan ya ada skak di petak G8, kemudian bergeser ke petak gelap, diikuti dengan menteri melakukan skak lagi, langkahnya hampir sama terus kawan. Raja mundur ke C8 dan di sini bisa mulai bermain dengan pion sedikit demi sedikit untuk mencari tempo agar tidak melakukan langkah yang berulang dan terjadi remes kawan, dan sedikit demi sedikit nanti pionnya diadu. Bisa kalian otak-atik kawan, seperti apa langkah terbaiknya? Tentu tak ada jalan lain, harus bermain dengan para pionnya ini kawan untuk segera diadu agar posisi raja semakin terbuka. Posisi gajah ataupun raja tak akan jauh-jauh dari gajah ini kawan, karena gajah mendukung benteng, mendukung pion di sini. Jadi kalian pasti akan menyisir dengan pion sisi kiri atau di lajur A ataupun di lajur B. Masih cukup panjang dari ancaman skakmat kawan, tentu idenya bagaimana kalian bermain dengan pion-pion untuk melanjutkan game ini. Oke, itulah kawan game requestan. Di kolom komentar kemarin ada yang merequest permainan Capablanca. Kebetulan admin tidak memiliki game menang. Admin menemukan game yang sangat bagus ini juga bisa jadi referensi kalian dalam permainan French Defense variasi Winawer kawan. Seperti yang dipilih oleh Emmanuel Lasker tadi, dengan langkah kuda ini berkembang ke petak E2 bisa jadi pilihan. Tidak melulu memilih jalur utamanya dengan pion E5 dan seterusnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Semoga ide dalam permainan tadi bisa memberikan wawasan, referensi bagi kawan-kawan dalam permainan Winawer, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.